Halo guys, kembali lagi bersama gua Nandi. Pada video kali ini, gua akan membahas sebuah film yang kalian tunggu-tunggu berjudul Weapons 2025. Tidak pernah lupa, gua selalu mendoakan agar kalian dan keluarga bahagia serta sehat selalu ya. Film diawali dengan sebuah narasi dari seorang anak yang menceritakan kisah kelam di kotanya beberapa tahun lalu. Kisah tersebut menimbulkan banyak orang mati dengan cara yang aneh dan misterius. Bahkan pihak berwenang dan pejabat di kota tidak bisa menyelesaikan permasalahan tersebut. 2 tahun lalu, tepatnya di SD bernama Maybrook, pada hari Rabu, para murid pergi ke sekolah seperti biasanya. Saat itu, terlihat seorang guru bernama Justin Candy yang baru saja akan mengajar di salah satu kelas. Namun tidak seperti biasanya, sebab kelas tersebut mendadak kehilangan muridnya, alias tidak ada murid sama sekali di kelas itu, kecuali seorang anak bernama Alex. Dari 18 murid yang ada, hanya Alex lah yang hadir dan mengikuti kelas tersebut. Hal itu pun dikarenakan pada malam sebelumnya, tepat pada pukul 2 dini hari, 17 anak yang berada di rumah tiba-tiba bangun dari tidurnya. Mereka pergi dan menghilang di tengah kegelapan. Atas kejadian tersebut, semua orang tua siswa dan orang-orang di sekitar sangat bersedih. Mereka khawatir karena keberadaan anak mereka tidak diketahui sama sekali. Meski para polisi dan detektif menelusuri seluk-beluk kota, mereka tak kunjung menemukan ke-17 anak yang sudah hilang. Dan karena sebagian CCTV yang terpasang tiba-tiba mati, bahkan alarm di sebuah rumah juga tidak berfungsi, maka dari itu pihak kepolisian memanggil Alex dan orang tuanya untuk dimintai keterangan. Namun disinilah Alex pun tidak tahu kenapa semua rekan-rekannya tiba-tiba menghilang. Di sini, para polisi pun turut menanyai Justin perihal 17 muridnya yang menghilang. Tapi seperti yang kita duga, Justin tidak tahu menahu akan hal itu. Dan karena para murid tak kunjung kembali, pihak sekolah pun menggelar sebuah pertemuan yang dihadiri oleh para orang tua siswa. Dalam pertemuan tersebut, salah satu orang tua siswa yang bernama Archer begitu emosi kepada pihak sekolah. Karena pihak sekolah tidak bisa memaksa Justin untuk jujur kemana ke-17 anak mereka yang hilang. Di sini Justin pun mencoba untuk berterus terang bahwa ia juga tidak tahu kenapa para murid menghilang. Sebagai informasi, Justin disalahkan sebab Justin adalah wali kelas dari para murid itu. Jadi, para orang tua siswa yang sudah frustasi langsung menuntut Justin dan menetapkan Justin sebagai terduga atas kasus dari hilangnya anak-anak mereka. Beruntung, kepala sekolah yang bernama Markus mencoba untuk meredakan amarah dari para orang tua siswa, dan Markus berkata bahwa ia akan membantu mereka semua untuk menyelidiki kasus ini hingga selesai. Pusing dengan keadaan tersebut, Justin pun mampir ke supermarket untuk membeli 2 botol minuman keras. Di situ ia tiba-tiba dihubungi oleh seseorang yang menakut-nakutinya. Sorry. Okay, thank you. Sampai di rumah, Justin mencoba untuk menenangkan diri. Tapi lagi-lagi ia dikagetkan dengan suara pintu bel rumah yang terus berbunyi. Saat dicek, secara tidak terduga, seseorang telah mencoret-coret bodi mobilnya dengan tulisan penyihir. Keesokan harinya, Markus yang khawatir dengan mental Justin menyuruh Justin untuk beristirahat lebih dulu dan memeriksa kesehatannya ke psikolog.
Di sini Justin yang merasa bahwa dirinya bukanlah pelaku, memastikan bahwa ia akan baik-baik saja dan menolak perintah dari Marcus. I would feel so much better if I could just speak with him. I try and put Alex first. Yes, lines, but Oh there's my too God, much. here we go. We're the only ones left. Pulang sekolah, Justin melaporkan kejadian orang random yang mencoret-coret mobilnya. Sesaat kemudian, Justin berpapasan dengan seorang polisi yang bernama Paul yang baru saja akan menjalankan pekerjaannya. Setelah itu, dugaan kuat sepertinya Justin mengajak Paul untuk bertemu di sebuah bar. Sebab ketika malam, Justin bersantai di suatu bar, Paul datang dan menemani Justin. Atas musibah yang saat ini dialami oleh Justin, Paul pun sangat prihatin terhadapnya. Ia menyuruh Justin untuk tetap kuat karena Paul berjanji akan menangkap dan menemukan pelaku di balik semua ini. Don't be an asshole, Paul. I'm not being an Come asshole. on, I'm not drunk. Okay, got it. I'm sorry. Singkat cerita, setelah menghabiskan waktu bersama, pada pagi harinya Justin mengantar Paul untuk pergi bekerja. Setelah itu, tepat di sore harinya, Justin terus memantau pergerakan dari Alex yang berjalan pulang ke rumah seorang diri. Tepat di depan rumah Alex, Justin mengetuk-ngetuk pintu rumah dari anak itu. Namun, tidak ada seorang pun yang keluar dan bisa menyapa Justin. Penasaran apakah di dalam rumah ada orang atau tidak, Justin menelusuri berbagai sudut rumah yang ditutupi lembaran koran. Hingga tepat di halaman belakang, dari balik celah kecil, Justin pun melihat bahwa di dalam rumah Alex terdapat orang tua Alex yang duduk terpaku tanpa bergerak sama sekali. Beberapa waktu kemudian, Justin yang hendak membeli minuman dihampiri oleh kekasih Paul yang bernama Donna. Di situ, Donna pun tiba-tiba menyerang Justin karena ternyata Justin sudah berani untuk meniduri Paul. Kemudian, ketika Justin berangkat ke sekolah dan ia hendak untuk mengajar, Justin melihat bahwa tiba-tiba semua muridnya sudah duduk terpaku dalam keadaan hening. Hal itu pun jelas membuat Justin begitu heran yang mana saat ia melihat ke arah Alex, ternyata semua yang dilihat Justin hanyalah sebuah mimpi buruk dari Justin, di mana saat Justin hendak melanjutkan tidurnya, 6 jam kemudian, Justin memberanikan diri untuk menghampiri Alex dan menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Merasa ada yang ditutup-tutupi oleh anak itu, Justin kembali menghampiri rumah Alex dan mengetuk pintu rumah itu. Karena tidak ada jawaban, Justin memutuskan untuk terus memantau kediaman Alex. Malamnya, saat ia tertidur tanpa Justin sadari, tiba-tiba ibu Alex keluar dari dalam rumah dengan membawa sebuah gunting. Diam-diam tanpa mengeluarkan satu patah kata pun, ibunya Alex masuk ke dalam mobil Justin dan menggunting rambut dari Justin. Kemudian kita beralih kepada POV dari Archer yang saat ini baru terbangun dari tidurnya. Atas peristiwa yang menimpa anak sematawayangnya, Archer yang khawatir dengan keselamatan anaknya itu pun terus memikirkan bagaimana cara menemukan anaknya. Hampir di setiap harinya, Archer selalu memeriksa kamera pengintai yang ada di sekitar rumahnya. Kejadian yang dialami Archer membuat pria ini sulit untuk fokus dalam bekerja. Archer bahkan salah memesan warna cat pintu yang dipesan oleh kliennya. Alhasil, ia pun harus mengganti seluruh kerugian itu. Archer yang curiga terhadap Justin menyuruh pihak kepolisian untuk menangkap dan menginterogasi Justin. Kepala polisi yang merasa kalau Justin bukanlah pelaku tentu menolak perintah dari Archer yang dianggap frustasi. Still not talking, huh? Have you done any looking into her whatsoever? Singkat cerita, selesai menghadiri acara pertemuan, rupanya Archer diam-diam mengikuti aktivitas Justin sampai wanita itu tiba di rumahnya. Dan seperti yang kita duga, Archer lah yang mencoret-coret mobil Justin dengan sebutan penyihir.
Hal itu Archer lakukan karena ia tidak terima dengan hilangnya ke-17 murid secara misterius. Archer yang orangnya idealis tentu merasa bahwa Justin adalah pelaku di balik semua ini, hingga menganggap Justin adalah seorang penyihir. Sampai suatu ketika, di suatu momen Archer terbangun dari tidurnya dan bergegas menghampiri bayangan dari anaknya. Melihat anaknya berlari, Archer pun sontak mengejar anaknya itu. Sesampainya di sebuah ruangan, Archer menghampiri anaknya dan meminta maaf kalau ia telah menjadi ayah yang gagal. Namun di tengah percakapan mereka, tiba-tiba... Where did you go? Talk to me! What the fuck? Tepat pagi harinya, Archer langsung berusaha untuk menarik garis dan menyimpulkan kemana anaknya dan juga anak-anak yang lain pergi. Setelah itu, Archer datang menghampiri rumah tetangganya untuk mengecek CCTV mereka dan dari sanalah Archer mencoba menerka ulang adegan di mana ketika anaknya pergi. Sorry. Come on. Ketika Archer akan pergi ke lokasi dari sebuah titik di mana ke-17 anak terakhir menghilang, Archer yang melihat mobil dari Justin berbelok dan mengisi bensin sontak mengikuti dari belakang. Disitulah Archer rupanya berniat untuk meminta maaf karena ia sudah berlebihan dan yakin bukan Justin pelakunya. Sesaat dari itu, ketika Justin sedang berbicara dengan Archer, dari kejauhan Marcus dengan tampang yang aneh mendekati mereka dan menyerang Justin. Archer yang tidak mau hal buruk terjadi sontak berusaha untuk menghentikan Marcus. Apa yang sebenarnya terjadi? Kini kita beralih kepada POV Paul yang dihubungi oleh kekasihnya ketika ia baru saja akan bertugas. Kasus yang dialami para siswa sangat memusingkan pihak kepolisian hingga mereka tidak bisa berbuat banyak. Hingga suatu waktu ketika Paul keluar, ia pun bertemu dengan Justin seperti apa yang kita lihat di pertengahan film. Tapi di tengah perjalanan, Paul melihat James yang sedang berlari terburu-buru. Curiga akan hal itu, Paul pun memutuskan untuk membuntuti James. Benar saja, diam-diam James seperti sedang mengintai rumah dari seseorang. Maka dari itu, Paul langsung memutuskan untuk mengejar James. James menjelaskan bahwa kunci rumahnya tertinggal di bangunan tersebut dan bangunan itu adalah tempat kerjanya. Tapi Paul yang tidak percaya tetap membawa James untuk pergi ke kantor kepolisian. Ketika Paul menggeledah saku dari celana James, Paul tak sengaja tersuntik jarum yang biasa James bawa untuk menyuntikkan narkoboy ke lengannya. Tidak mau karirnya terancam karena Paul telah kedapatan menyerang James lebih dulu, Paul pun menyuruh James untuk segera pergi dari kota ini dan jangan sampai Paul melihat wajah dari James lagi. Dimana jika Paul melihat James sekali lagi, akan ada sesuatu yang buruk menimpa James. Yeah. Setelah menghabiskan malam berdua, Paul pulang ke rumahnya dan bertemu dengan Donna yang sudah menunggu Paul. Donna yang sadar kalau Paul sudah tidur dengan Justin, tentu kecewa berat terhadap Paul. Singkat cerita, Paul yang baru saja keluar dari kantornya tak sengaja bertemu dengan James yang seperti menuju ke kantor kepolisian. Dari situlah tanpa basa-basi, Paul langsung berusaha menyerang James. Kemudian kita pun beralih kepada sudut pandang James yang saat ini sedang menikmati rintikan hujan di pagi hari. Good job yesterday. Yeah, the whole outfit, because like I said, is fancy.
Setelah mencuri beberapa peralatan milik orang lain, James menjual semua barang curiannya kepada seorang penampung. Dan ketika James akan kembali lagi menjalankan aksinya, tiba-tiba ia dipergoki oleh Paul yang langsung mengejarnya. It's gonna be a different story. Usai kejadian itu, tak sengaja James pergi ke belakang rumah Alex, dan di sana James melihat hampir seluruh kaca di rumah Alex telah ditutupi oleh koran. Alhasil, James yang penasaran langsung memutuskan untuk masuk ke dalam rumah tersebut. Setelah memeriksa ke berbagai ruangan, James yang membutuhkan uang langsung memutuskan untuk mengambil beberapa barang yang bisa ia jual. Dan ketika James hendak mengumpulkan beberapa kaset DVD yang bisa ia jual kembali, James langsung dikagetkan dengan kedua orang tua Alex yang duduk tepat di belakangnya. Di situ James yang melihat kalau mereka tidak bergerak sama sekali pun merasa heran, dan tanpa memperdulikan hal tersebut, James langsung kembali mengambil semua barang yang ia butuhkan. Setelah itu, James pergi meninggalkan tempat tersebut sebelum kedua orang tua Alex pada akhirnya menyerang James. Ketika sedang menjual semua barang curian kepada penampung, James pun tak sengaja melihat papan informasi di mana terdapat sebuah kertas pengumuman terkait hilangnya 17 anak, dan jika ada yang melihat maka akan mendapatkan imbalan uang yang sangat banyak. Maka dari itu, James yang ingat bahwa di dalam rumah Alex terdapat ke-17 anak tersebut, langsung menghubungi kantor polisi untuk memberitahu di mana anak-anak itu berada. Dalam panggilan tersebut, James disuruh untuk mendatangi kantor polisi lebih dulu dan melaporkan langsung kepada atasan dari kepolisian. Sayang, hal itu tidak sempat dilakukan oleh James sebab James malah bertemu dengan Paul yang mengira bahwa James akan mengadukan perbuatan Paul kepada kepolisian. Hingga setibanya James di tengah hutan, tak sengaja James bertemu dengan seorang wanita tua. James yang ketakutan pun bersembunyi di dalam tenda, dan tidak lama dari itu sadar kalau seseorang akan masuk ke dalam tendanya. James pun bersiap-siap untuk menyerang orang tersebut dengan jarum suntik. Rupanya itu adalah Paul yang untuk kedua kalinya terkena jarum suntik dari James, dan tentu Paul sangat emosi terhadap James. Beruntung, sebelum Paul menembak James, James menjelaskan bahwa ia tahu keberadaan dari salah satu anak yang menghilang. AIDS, asshole, do you have AIDS? Singkat cerita, setelah James memberitahu bahwa posisinya ada di rumah Alex, Paul pun menyuruh James untuk menunggu di mobil, sementara Paul akan masuk mengecek keadaan di dalam rumah tersebut. Tapi sampai larut malam, Paul baru keluar dari rumah itu, yang tiba-tiba Paul langsung menarik James ke dalam rumah tersebut. Kemudian kita diperlihatkan POV dari Marcus yang sedang berbelanja bersama kekasihnya di supermarket. Setelah itu, Marcus pergi ke sekolah dan bertemu dengan seorang wanita yang sebelumnya dilihat oleh James di dalam hutan. Wanita itu adalah bibi Alex yang bernama Gladys. Kedatangan Gladys ke sekolah hanya untuk menjelaskan kalau para murid yang hilang tidak ada hubungannya dengan Alex. Marcus mengatakan bahwa ia sangat ingin berbicara kepada kedua orang tua Alex. Di sini, Gladys mengatakan kalau kedua orang tua Alex sedang sakit berat dan tidak bisa keluar dari rumah. Sore harinya, ketika Marcus dan kekasihnya sedang sibuk menonton televisi, mereka pun kedatangan tamu di mana tamu itu adalah Gladys yang mengaku bahwa ia baru saja ketinggalan bus. Pada kesempatan itulah, Gladys meminta bantuan kepada Marcus dan kekasihnya untuk mau mengantarkannya. Setelah diizinkan untuk memasuki rumah lebih dulu, Gladys yang mengaku kecapean langsung meminta air kepada Marcus.
Namun bukan meminta segelas air, tapi Gladys meminta Markus untuk memberikannya air di dalam sebuah mangkok. Ini jelas aneh karena Gladys bukan lagi haus. Kemudian Gladys mengeluarkan sebuah akar berduri dan alangkah terkejutnya Markus ketika Gladys malah melukai dirinya sendiri dan mengoleskan darah yang ada di tubuhnya kepada akar tersebut. Setelah itu, Gladys pun memangkas rambut dari kekasihnya Markus, di mana dengan menggunakan barang-barang Markus yang sudah dicuri oleh Gladys sebelumnya di kantor kepala sekolah, Gladys pun dapat menghipnotis Markus dan memerintahkan pria tersebut untuk membunuh kekasihnya sendiri. Sesaat kemudian, Gladys langsung mengikat rambut milik Justin ke akar pohon yang ia pegang dan segera dipatahkan. Hal itu sontak membuat Markus segera berlari ke arah Justin dan berniat untuk menghabisi wanita tersebut. Inilah alasan kenapa Markus bisa menyerang Justin di sebuah pom bensin. Sayangnya, Archer tidak bisa menghentikan Markus yang terus-menerus menggila dan berusaha untuk membunuh Justin yang berlari ke dalam supermarket. Di mana sampai akhirnya ketika Justin terpojok, Archer pun datang dan berusaha untuk menghentikan perbuatan Markus. Justin yang ketakutan bergegas menggaspol mobilnya. Ia pun disusul oleh Archer yang tepat berada di belakang Justin. Namun di tengah perjalanan, Archer tiba-tiba menghentikan mobilnya dan melihat bahwa Markus telah tewas akibat sebuah insiden kecelakaan. Selesai dari kejadian itu, Archer lagi-lagi mendatangi Justin untuk kembali meminta maaf. Dari kejadian barusan, Archer menyadari satu hal, bahwa dari perilaku yang dicerminkan Markus, Archer sadar kalau cara berlari Markus sama persis dengan 17 anak yang sudah hilang. Dengan sebuah peta yang telah digambar oleh Archer sebelumnya, Justin pun sadar bahwa tempat atau titik yang menjadi tujuan dari 17 anak adalah rumahnya Alex. Kini, scene bergeser ke pandangan Alex yang sedang berada di sekolah sebelum ke-17 rekannya hilang secara misterius. Sepulang sekolah, rupanya Alex selalu menjadi bahan bulian rekan sebayanya. Kedua orang tua Alex tidak tahu menahu akan hal itu, di mana ketika Alex diantar pulang, ayahnya Alex pun memberitahu bahwa bibinya akan segera datang. Bibinya itu akan tinggal sementara di rumah bersama mereka selama beberapa hari ke depan. Sebagai informasi, bibinya Alex ini berada dari sisi si ibu, jadi ayahnya Alex pun sebenarnya tidak mengetahui banyak tentang si bibi. Beberapa hari kemudian, Alex yang pulang sendirian tiba-tiba saja merasa aneh ketika melihat kalau kedua orang tuanya diam ketika Alex pulang. Kedua orang tuanya itu hanya menjawab pertanyaan Alex seperlunya saja dan membuat Alex bertanya-tanya kepada sang bibi yang bernama Gladys apa yang sebenarnya terjadi. Merasa ini tidak bisa dibiarkan, Alex pun mengusir Gladys saat itu juga. Namun yang terjadi, Gladys justru membuat Alex tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Gladys memperlihatkan betul secara detail bagaimana caranya ia menyihir kedua orang tua Alex, dan seketika Gladys pun membuat kedua orang tua Alex untuk menyakiti diri mereka satu sama lain. Sejak saat itu, Alex disuruh untuk tutup mulut kepada siapapun oleh Gladys. Jika Alex mau memberitahukan hal tersebut kepada orang, Gladys tak segan-segan akan membunuh kedua orang tua Alex dan juga Alex. Alex yang masih kecil pun tentu tak bisa melawan sama sekali, yang tentu secara terpaksa ia harus mengikuti segala perintah dari Gladys. Disinilah pemandangan miris pun harus terlihat. Alex yang khawatir dengan keselamatan ayah dan ibunya terpaksa harus menyuapi kedua orang tuanya dengan sup yang sama terus-menerus di dalam mulut mereka berdua. Ya, mau bagaimana lagi, jika Alex tidak memaksa kedua orang tuanya untuk makan, kedua orang tuanya itu bisa saja meninggal dalam keadaan yang masih terhipnotis. Sampai di suatu malam, Alex terbangun dari tidurnya karena panggilan dari Gladys. Tampak jelas ternyata keadaan Gladys sudah sangat rapuh akibat penyakit yang dideritanya.
Di situ, Gladys yang sudah kehabisan cara untuk kembali membuat dirinya sembuh, langsung memerintahkan Alex untuk mengambil semua barang-barang milik teman kelas Alex. Entah apa yang akan dilakukan oleh Gladys, tapi di sini Gladys meminta Alex untuk mau menuruti perintahnya itu. Keesokan harinya, ketika yang lain sedang berolahraga, Alex diam-diam mengambil papan nama ke-17 rekannya, dan hal itu hampir saja dipergoki oleh Justin. Disinilah Alex yang tidak menampakkan wajah mencurigakan langsung mengaku bahwa ia hanya mengambil barangnya yang ketinggalan di dalam kelas. Sesaat setelahnya, barang-barang yang didapat dari Alex pun langsung dijadikan bahan ritual oleh Gladys. Sampai pada akhirnya, tepat ketika batang berduri dipatahkan di pukul 2 dini hari, ke-17 rekan Alex pun langsung kabur dari rumah mereka masing-masing dan berlari menuju basement rumah Alex. Di sini kita bisa menarik kesimpulan bahwa ke-17 rekan Alex nantinya akan dijadikan Gladys sebagai tumbal penyembahan iblis supaya penyakit yang ia derita bisa sembuh dan Gladys bisa panjang umur. Sayangnya, dikarenakan Gladys belum juga menyadarkan kedua orang tua Alex, Alex pun tidak bisa berkata apa-apa ketika ia dimintai keterangan oleh pihak kepolisian. Kecurigaan publik mulai menuju kepada rumahnya Alex. Dan ketika agen FBI mulai mengecek rumah mereka, Gladys menyuruh Alex untuk bersiap-siap karena setelah ini ke-17 anak itu akan disembunyikan di tempat lain. Tidak mau rekan-rekannya mati, Alex yang tidak tahu maksud dari Gladys berikutnya sengaja untuk menyuapi teman-temannya itu sama seperti ia menyuapi kedua orang tuanya. Singkat cerita, sesaat setelah itu kita pun diperlihatkan kepada Alex yang baru saja tiba di rumahnya, di mana Alex langsung melihat Paul beserta James yang telah terkena sihir oleh Gladys. Disitulah Gladys pun berkata kepada Alex bahwa ia bersama Alex harus segera pergi dari tempat ini pada esok hari. Gladys turut mengingatkan Alex untuk tidak menginjak garam yang sudah disebar oleh Gladys di berbagai sudut rumah. Sebab jika ada seseorang yang menyentuh atau menginjak garam tersebut, orang itu akan diserang oleh James dan juga Paul yang sudah terkena sihir. Di luar kediaman Alex, Justin dan Archer yang penasaran kenapa ada Paul di dalam rumah tersebut langsung berniat untuk memeriksa rumah itu. Apalagi ketika mereka melihat bahwa pintu rumah Alex terbuka dan Paul keluar dengan tatapan kosong. Perlahan, Archer dan Justin langsung memasuki rumah Alex dan memanggil nama Paul. Namun, secara tak sengaja, Justin menginjak garam yang disebarkan oleh Gladys sebelumnya, dan inilah dampaknya. Alex yang berada di lantai atas mencoba untuk masuk ke ruangan Gladys. Tapi karena ruangan tersebut dibatasi oleh garam, Alex pun sempat terdiam sejenak yang pada akhirnya Paul mengejar Justin dan berusaha untuk menyerang Justin habis-habisan, sedangkan Archer dikejar-kejar oleh James. Meskipun Archer berhasil memukul dan melumpuhkan James berulang kali, tetap saja James yang terpengaruh sihir dapat bangkit kembali dan lagi-lagi menyerang Archer. Di sisinya Justin, karena dirinya hampir mati, secara terpaksa Justin mengambil pistol milik Paul dan menembakkan tepat pistol itu ke arah wajah Paul. Di waktu yang sama, Archer benar-benar masih berjibaku dengan James yang sama sekali tidak tampak kelelahan dan bahkan tidak tampak kesakitan. Hingga di suatu momen ketika James akan membunuh Archer, Justin pun langsung datang dan menembak James. Disitulah Archer mengetahui bahwa ke-17 anak yang hilang berada di dalam basement dari rumahnya Alex. Archer pun memeriksa keadaan mereka satu persatu dan memastikan bahwa anaknya turut ada di sana. Tapi secara tak terduga, Gladys pun muncul dan mengambil kalung milik Archer. Alhasil, Archer yang kini sudah terpengaruhi sihir dari Gladys pun langsung menyerang Justin dan hendak membunuh Justin. Sementara Alex harus berlari-lari dari kejaran kedua orang tuanya yang ingin membunuhnya setelah Alex menginjak garam.
Disinilah Alex yang bersembunyi di ruangan Gladys seketika mengambil akar berduri yang selalu Gladys gunakan. Dan Alex mempunyai ide gila di mana ia langsung mengambil sehelai rambut palsu dari Gladys. Dan tepat sebelum kedua orang tuanya akan membunuh Alex, Alex yang sudah berhasil mengetahui cara detail untuk menyihir pun langsung menggunakan ke-17 temannya untuk mau memburu Gladys. Sadar akan hal tersebut, Gladys langsung berlari terbirit-birit memasuki berbagai rumah orang random hanya untuk mengecoh anak-anak yang terus mengejarnya. Dan meski telah bersusah payah berlari ke sana kemari sembari meminta tolong, pada akhirnya penyihir gila bernama Gladys harus tewas di tangan ke-17 anak. 17 anak itu mengoyak-ngoyak dagingnya Gladys dan mencabik-cabik dagingnya dengan tangan kosong. Seketika, tewasnya Gladys langsung membuat Archer dan kedua orang tua Alex tersadar, di mana mereka pun akhirnya terbebas dari pengaruh sihir. Archer benar-benar terkejut ketika melihat rumah Alex yang sudah hancur berantakan. Dan Archer pun semakin terkejut setelah ia melihat segala kekacauan yang menimpa beberapa rumah warga. Disinilah sesegera mungkin Archer pun menelusuri kemana arah kekacauan itu. Sampai di sudut rumah tetangganya, Archer melihat jasad Gladys yang sudah tidak utuh dan disitulah Archer akhirnya bertemu kembali dengan sang anak. Di sisi lain, Justin menelusuri berbagai ruangan di rumah Alex yang sudah begitu kacau. Setelah ke berbagai sudut ruangan, akhirnya Justin melihat Alex yang sedang memeluk kedua orang tuanya yang sepertinya belum sepenuhnya sadar. Maka dari itu, di sini gue sudah menganggap Gladys sebagai parasit yang selalu berpindah-pindah untuk menunggangi rumah orang, di mana sueknya rumah berikutnya yang ditumpangi oleh Gladys adalah rumah dari Alex. Bisa dipastikan, Gladys sudah berkeliaran lama di setiap anggota keluarganya, dan bahkan keluarga besarnya, yang dimana rumahnya Alex menjadi destinasi terakhir bagi Gladys setelah ia menghabisi seluruh nyawa keluarga besarnya hanya demi memperpanjang daya tahannya. Jujur saja, film ini bisa dikatakan film horor terbaik di tahun 2025 versi mager nonton. Nggak bisa dibayangkan sih kalau orang seperti Gladys ini benar-benar nyata dan berkeliaran di sekitar kita. Ya, apa jadinya demi kepentingan dan kesembuhan dirinya sendiri, Gladys benar-benar merugikan banyak orang. Oke deh guys, mungkin segini dulu penjabaran alur cerita dari film berjudul Weapons 2025. Kita bertemu lagi ya di video-video berikutnya dan gua Nandi cabut dulu. Dadah.